nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang berupa rahmat serta taufik kepada kita semua, sehingga di hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan untuk senantiasa beribadah dan serta melakukan amal soleh. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di kesempatan kali ini, perkenankanlah saya membawakan sebuah kisah. Kisah ini yaitu kisah dari seorang Bilal bin Rabah. Ya, kerinduan Bilal bin Rabah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, membuat Bilal bin Rabah tidak mampu lagi untuk mengumandangkan adzan. Beliau meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah, izinkanlah aku untuk tidak lagi mengumandangkan adzan, kata Bilal. Kemudian sang Khalifah berkata, tidak mungkin Bilal, mana mungkin aku menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah. Apa alasanmu wahai Bilal? Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara, kemudian melihat ke arah makam Rasulullah, kemudian melihat lagi ke menara dan berkata kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifah, setiap hari ketika datang waktu sholat, aku mendatangi rumah Rasulullah dan aku mengatakan, wahai Rasulullah, waktu sholat. Atau Rasulullah yang datang menghampiri, beliau datang ke rumahku dan beliau mengatakan, Bilal, waktu sholat. Terus setiap hari, sehari 5 kali. Dan itu aku lakukan berulang-ulang. Kemudian kami bersama-sama menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan aku naik ke menara. Dan ketika aku akan mengumandangkan adzan, aku selalu melihat wajah Rasulullah. Dan sekarang, mana mungkin aku mampu untuk mengumandangkan adzan tanpa Rasulullah di sisiku. Akhirnya, mendengar penjelasan dari Bilal bin Rabah, Abu Bakar mengizinkan untuk Bilal tidak lagi mengumandangkan adzan di kota Madinah. Bilal menangis. Bilal merasa sangat rindu kepada Rasulullah. Kemudian Bilal pergi meninggalkan kota Madinah. Beliau pergi ke Syam. Berbulan-bulan Bilal berada di Syam. Pada suatu ketika Bilal didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada mimpinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Bilal, betapa keringnya hatimu, betapa gersangnya hatimu. Tidakkah kau rindu kepadaku wahai Bilal? Kata Rasulullah di dalam mimpi Bilal. Seketika itu Bilal pun terbangun dan menangis. Akhirnya dihampirilah saudara-saudara Bilal dan mengatakan,
"Wahai Bilal, kenapa kau ini? Kenapa engkau menangis?" Bilal menjawab, "Wahai saudaraku, aku sangat takut. Aku takut." Rasulullah mendatangiku dalam mimpi dan beliau berkata, "Hatiku gersang, hatiku kering karena aku sudah lama tidak mengunjungi Rasulullah SAW." Kemudian para saudara Bilal mengatakan, "Bilal, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah SAW." Akhirnya Bilal berangkat ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sepanjang perjalanan dari Syam ke Madinah, berderai air mata Bilal bin Rabah, merasakan betapa rindunya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Sampai tiba di gerbang kota Madinah, setiap sudut kota, setiap bangunan-bangunan di kota Madinah, Bilal melihat wajah Rasulullah, melihat kenangan-kenangan bersama Rasulullah. Bilal semakin kencang mengendarai untanya, maju untanya menuju ke makam Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, Bilal bin Rabah tersungkur. Dengan lirih ia berucap, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah." Terus sambil menangis. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang menepuk pundak Bilal bin Rabah. Ditengoknya, ternyata nampak wajah seorang Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq menyapa, "Wahai Bilal, engkau datang wahai Bilal, engkau kembali wahai Bilal." Kemudian dipeluklah dengan erat Abu Bakar oleh Bilal bin Rabah. Sambil menangis, Bilal bin Rabah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Aku takut Rasulullah akan meninggalkanku. Rasulullah mendatangiku di dalam mimpinya mengatakan betapa keringnya hatiku, betapa gersangnya hatiku karena aku tidak lagi mengunjungi makam Rasulullah." Kemudian Khalifah Abu Bakar mencoba untuk menenangkan Bilal bin Rabah. "Bilal, air mata yang turun karena rasa rindu terhadap Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka Bilal, kumandangkanlah azan wahai Bilal." Kemudian sang Bilal menjawab, "Wahai Khalifah, aku tidak akan sanggup, aku tidak akan mampu untuk mengumandangkan azan." Kemudian datanglah dua anak kecil, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau adalah cucu-cucu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kumandangkanlah azan. Kami sudah rindu, kami sangat rindu mendengar suara." Kemudian Bilal bin Rabah menatap wajah Hasan yang mirip sekali dengan wajah Rasulullah SAW, melihat kaki Husain yang mirip dengan kaki Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan Bilal? "Baik, baik, aku akan mengumandangkan azan." Dan waktu subuh mulai datang.
Orang-orang sudah berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah dan mendengarkan adzan dari Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mulai naik ke menara. Sebelum mengumandangkan adzan, Bilal bin Rabah memandang ke bawah, tepat di mana Rasulullah selalu berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang yang berada di dalam masjid menangis. Mereka merasakan rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Dan Bilal pun terhenti, dan Bilal jatuh pingsan. Setelah Bilal tersandar dari pingsan, Bilal mengatakan, "Aku tidak sanggup, lanjutkan adzan, aku tidak mampu." Nah, dari kisah ini mengandung pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat menjawab, "Kami saudara-saudaramu, wahai Rasul." Bukan, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa itu? Dia yang tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah melihat diriku, tapi mereka yang selalu taat, mereka yang selalu mengikuti perkataanku, mereka yang selalu mengikuti perbuatanku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Nah, siapa kita yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita umatnya yang selalu dirindukan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu? Apakah kita sudah bisa menjaga lisan, mengikuti segala perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita mencontoh perilaku dan juga perbuatan ataupun perkataan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini dapat memberikan pembelajaran untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.